Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Dian Maharani, 2. Salma Pasa Sahire, yang akan mempresentasikan bab mengenai manajemen pengelolaan kelas. Pengertian manajemen pengelolaan kelas. Manajemen pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas dengan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Kelas mempunyai peranan dan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses interaksi edukatif, agar memberikan dorongan dan rangsangan terhadap anak didik untuk belajar. Kelas harus dikelola sebaik-baiknya oleh guru. Guru harus mampu menciptakan dan merekayasa kondisi kelas yang dihadapinya dengan sedemikian rupa. Manajemen pengelolaan kelas merupakan usaha untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Tujuan manajemen pengelolaan kelas: 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung. 4. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Prinsip-prinsip manajemen pengelolaan kelas. 1. Prinsip kesiapan atau readiness. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. 2. Prinsip motivasi atau motivation. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. 3. Prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. 4. Prinsip persepsi. 1. Makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Kedua, dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah, karena hal ini akan memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa yang dipelajari. 3. Dalam pembelajaran perlu diupayakan sebagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya, sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. 5. Prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. 6. Prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat memengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Aspek manajemen pengelolaan kelas. Aspek manajemen pengelolaan kelas: yang pertama, mengecek kehadiran siswa. 2. Mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, memeriksa dan menilai hasil pekerjaan tersebut. 3. Pendistribusian bahan dan alat. 4. Mengumpulkan informasi siswa, mencatat dan pemeliharaan arsip. 5. Menyampaikan materi pelajaran. 6. Memberikan tugas. Implementasi manajemen pengelolaan kelas. Kelas adalah tempat bagi para siswa untuk tumbuh dan berkembangnya potensi intelektual dan emosional. Syarat-syarat kelas yang baik adalah: 1. Rapi, bersih, sehat, tidak lembab. 2. Cukup cahaya meneranginya. 3. Sirkulasi udara cukup. 4. Perabot dalam keadaan baik, cukup jumlahnya dan ditata dengan rapi.
5. Jumlah siswa tidak lebih dari 40 orang. Terdapat beberapa syarat yang perlu diupayakan agar kelas nyaman dan menyenangkan, yaitu yang pertama, tata ruang kelas. Kedua, menata perabotan kelas. Tugas dan peran guru dalam implementasi pengelolaan proses belajar mengajar menurut Saiful Bahri Jamarahi tahun 2002. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini meliputi 1. Menetapkan apa yang akan, kapan, dan bagaimana cara melakukannya. 2. Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target. 3. Mengembangkan alternatif tindakan. 4. Mengumpulkan dan menganalisis informasi. 5. Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Selanjutnya, pengorganisasian. Dalam pengorganisasian meliputi 1. Menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerja. 2. Mengelompokkan kelompok kerja dalam struktur organisasi secara teratur. 3. Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. 4. Merumuskan, menetapkan latihan dan pendidikan tenaga, serta mencari sumber-sumber lain yang diperlukan. Selanjutnya, pengarahan. Dalam pengarahan meliputi 1. Menyusun kerangka waktu dan biaya secara terperinci. 2. Memperkarsa dan menampilkan pelaksanaan rencana dan pengambilan keputusan. 3. Mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik. 4. Membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi. Selanjutnya, pengawasan. Dalam pengawasan meliputi 1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. 2. Melaporkan penyimpangan dan merumuskan serta menyusun standar-standar dan sasaran-sasaran tindakan koreksi. 3. Menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan. Permasalahan dalam manajemen pengelolaan kelas. Masalah manajemen kelas ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu 1. Masalah individual, 2. Masalah kelompok. Ciri-ciri kelompok dalam kelas yang sekaligus sebagai variabelnya yaitu 1. Kesatuan kelompok. 2. Interaksi dan komunikasi. 3. Struktur kelompok. 4. Tujuan-tujuan kelompok. 5. Kontrol. 6. Iklim kelompok. Inovasi pendidikan dalam lingkup kelas. Inovasi kelas menyangkut upaya kepala sekolah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan diri para guru untuk melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha yang bersifat kreatif dan inovatif. Dalam hal ini, guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Kurikulum pendidikan, lebih sempit lagi kurikulum sekolah, meliputi proses pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Lingkup sosial masyarakat. Masyarakat secara tidak langsung terlibat dalam pendidikan, sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.